salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincenzius Wuliardina dengan NIM 2404020013. Nah, di video kali ini saya akan mereview jurnal dengan materi tentang teknologi 5G. Nah, di sini saya sudah dapat jurnal. Ini merupakan halaman depan dari papernya, jurnalnya itu analisis dengan judul Analisis dampak implementasi teknologi 5G terhadap infrastruktur jaringan di Indonesia. Nah, dari informasi dari jurnal sebelumnya kita mendapatkan informasi beberapa, yaitu judulnya yaitu analisis dampak implementasi teknologi 5G berdasar terhadap infrastruktur jaringan di Indonesia. Nah, jurnal ini sendiri ditulis oleh Budi Mulyono, Andi Rahman, Novi Rahayu, Hendra Eldo, Uli Wildan Nuryanto. Nah, jurnal ini merupakan jurnal dari Minfo Program volume 13 nomor 2 halaman 1462 sampai dengan 1467. Jurnal ini sendiri diterbitkan pada tahun 2024. Nah, dari jurnal tadi saya sudah menyimpulkan, sudah saya dapatkan yaitu beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama itu menganalisis dampak implementasi teknologi 5G terhadap infrastruktur jaringan di Indonesia. Lalu yang kedua ada identifikasi kebutuhan modernisasi dan peningkatan kapasitas jaringan. Terus penyesuaian topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan jaringan 5G. Lalu yang berikutnya analisis tantangan regulasi spektrum frekuensi. Lalu gambaran kesiapan transformasi digital berbasis 5G. Lalu kemudian evaluasi infrastruktur pendukung, yaitu seperti small cells dan edge computing. Lalu ada studi perbandingan implementasi 5G internasional. Dan yang terakhir itu rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan 5G. Nah, teori dan kajian pustaka dari jurnal itu sendiri, itu yang pertama itu konsep 5G. Nah, teknologi 5G itu mencakup 3 pilar besar. Yang pertama EMBB, yaitu Enhanced Mobile Broadband untuk kecepatan tinggi. Lalu yang kedua URLLC, yaitu Ultra Reliable Low Latency untuk latensi rendah, dan MMTC, yaitu Massive Machine Type Communication untuk koneksi masif perangkat IoT. Nah, kemudian yang kedua itu ada infrastruktur dan tantangannya. Nah, infrastruktur pendukung meliputi small cells dan edge computing. Itu tantangan utama itu yang pertama itu adalah kondisi geografis Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi geografis Indonesia merupakan hutan hujan tropis yang mungkin menjadi salah satu tantangan bagi para pengembang jaringan. Lalu yang kedua ada regulasi spektrumnya, terus lalu investasi yang besar. Nah, studi kasus juga selain di Indonesia itu juga diambil referensi dari studi kasus dari negara-negara tetangga kita, yaitu dari Korea Selatan dan Cina, yang kemudian dijadikan sebagai referensi implementasi dari jaringan 5G ini. Lalu yang berikutnya itu adalah metodologi penelitian. Nah, dari jurnal ini kita dapat mengetahui apa sih metodologi penelitian yang digunakan. Nah, metodologi penelitian yang digunakan itu merupakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang dampak implementasi teknologi jaringan 5G terhadap infrastruktur jaringan di Indonesia. Nah, metode pengumpulan data itu berupa wawancara pakar industri, survei terstruktur, serta analisis data sekunder dari berbagai sumber. Nah, seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya, itu data-data diambil itu bisa yang pertama itu dari negara kita sendiri, dari data negara. Terus lalu yang kedua jurnal ini juga mengambil data dari negara sebelah, negara tetangga kita, yaitu Korea Selatan dan Cina. Nah, kelebihan dari menggunakan metode penelitian seperti ini yaitu menghasilkan data yang lebih luas dan komprehensif dari perspektif teknis, regulasi, maupun ekonomi. Lalu yang berikutnya yaitu subjek dan data penelitian. Nah, subjek penelitian sendiri itu ada 4.
yaitu yang pertama infrastruktur telekomunikasi nasional, yang kedua itu penyedia layanan atau operator seluler, yang ketiga itu regulator dan lembaga pemerintah, dan yang keempat itu pakar industri telekomunikasi. Nah, sumber data sendiri seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, itu ada dari laporan pemerintah, dari operator, publikasi akademik, dan dokumentasi industri. Nah, lalu untuk kasus perbandingan itu juga diambil dari negara-negara lain seperti Korea Selatan, Cina, dan Amerika Serikat yang kemudian dijadikan sebagai referensi implementasi dari jaringan 5G. Dari penelitian yang telah dilakukan, kita mendapatkan beberapa hasil dari penelitian. Nah, yang pertama itu 75% responden itu setuju dengan pembangunan smart cells dan edge computing menjadi yang dijadikan sebagai prioritas utama untuk implementasi jaringan 5G. Lalu yang kedua, dari penelitian juga didapat bahwa infrastruktur jaringan nasional itu membutuhkan modernisasi yang signifikan. Lalu dari penelitian juga didapatkan bahwa tantangan utama dari pengembangan jaringan ini yaitu keterbatasan spektrum frekuensi, lalu regulasi kompleks dan kondisi geografis di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu dari penelitian ini kita tahu bahwa jaringan 5G itu berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi industri. Berikutnya itu kelebihan dari jurnal ini yang sehingga saya menjadikannya sebagai bahan review untuk evaluasi dari materi kuliah. Yang pertama, relevan dengan mata kuliah atau topiknya relevan dengan mata kuliah dari jaringan telekomunikasi dengan materi jaringan telekomunikasi yang telah dijelaskan oleh dosen minggu yang lalu. Kemudian memiliki beberapa metode penelitian yang tetap cocok untuk pengambilan data pada penelitian kali ini. Kemudian pembahasannya komprehensif, lalu perspektif teknis dan regulasi, lalu adanya studi kasus internasional yang dijadikan sebagai perbandingan terhadap studi kasus di Indonesia. Kemudian cakupan investasi dan geografis, dan yang berikutnya itu nilai akademik yang tinggi. Nah, adapun kekurangan dari jurnal ini, yang pertama itu keterbatasan metodologi, yaitu mereka pada jurnal ini tidak menjelaskan secara rinci jumlah responden dan teknik sampling yang diambil atau yang digunakan. Kemudian analisis kuantitatif yang terbatas, itu analisis data yang diambil pada jurnal ini masih sangat dangkal, yaitu kurang didukung adanya statistik yang mendalam dan terperinci. Kemudian yang ketiga itu kajian teknis belum detail. Nah, pembahasan biaya implementasi dan kebutuhan infrastruktur teknis itu belum dijelaskan secara rinci atau belum diuraikan secara lengkap pada jurnal ini. Nah, dari jurnal ini sendiri punya kesimpulan, yaitu yang pertama itu peluang besar untuk transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis 5G. Yang kedua itu dari jurnal ini juga disimpulkan adanya tantangan utama dalam pengembangan ini. Yang pertama itu modernisasi infrastruktur, itu keterbatasan, lalu yang berikutnya keterbatasan spektrum frekuensi, lalu biaya investasi yang tinggi, dan kondisi geografis Indonesia. Nah, yang ketiga itu dari jurnal ini yaitu keberhasilan implementasi 5G itu memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, regulator, dan penyedia layanan telekomunikasi. Nah, dari saya sendiri setelah saya mereview jurnal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa jurnal ini memang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan implementasi teknologi 5G di Indonesia, yaitu mencakup aspek teknis, regulasi, investasi, dan geografis secara bersamaan. Nah, namun di sisi lain dari jurnal ini juga ada keterbatasan metodologis, yaitu seperti kurangnya detail sampling dan analisis statistik. Lalu meskipun demikian, jurnal ini tidak mengurangi nilai akademiknya secara keseluruhan. Menurut saya, jurnal ini tetap layak dijadikan sebagai referensi penting untuk memahami pengembangan jaringan 5G di Indonesia.
Mungkin sekian video pembahasan review jurnal dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.